Palang Merah Indonesia yang terletak di Jalan Majen Sutoyo nomor 15, Kota Tangerang, melayani pendonoran darah dan pengolahan darah. Donor darah di PMI ini dibagi menjadi dua, yaitu donor darah whole blood dan donor darah aperesis. Femi Luwita selaku Officer in Charge dari PMI Kota Tangerang menjelaskan bahwa donor darah memiliki banyak manfaat. Prosedur pendonoran darah terbilang mudah, bahkan pelayanan yang diberikan oleh petugas PMI sangat baik. Petugas PMI memandu seluruh rangkaian proses pendonoran darah mulai dari pengisian formulir, pengecekan tensi darah, golongan darah, resus, dan hemoglobin atau HB dalam darah. Pengecekan ini berfungsi untuk mengetahui keadaan darah dari calon pendonor. Apabila tidak memenuhi syarat donor darah, maka sukarelawan tidak dapat melakukan pendonoran. Prosedurnya, nah ini sebenarnya ada di sini ya. Kalau secara umum pendonor datang lalu ngisi formulir lengkap sesuai dengan apa yang ada di formulir. Setelah itu input data pendonornya, lalu setelah input data melakukan medical check up ini meliputi dari pemeriksaan tekanan darah, lalu pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan hemoglobin atau HB ya. Setelah ini lolos lalu ada anamnes ya. Anamnesnya itu data-data yang ada di balik formulir itu, tanya jawab seputar kesehatan pendonor. Setelah ini selesai, medical check up selesai, baru pendonor dipersilakan berikutnya pengambilan darah. Setelah medical check up selesai, lalu ke pengambilan darah di kursi-kursi dan sudah disediakan donor chair. Walau banyak syarat yang harus dipenuhi, para sukarelawan tetap rela mendonorkan darahnya. Satu hari di tempat target kita 100 kantong. Realisasinya 50-70 kantong. Sayangnya, jumlah darah tersebut tidak mencukupi kebutuhan akan darah. Kendala biasanya sih kalau bulan-bulan tertentu kayak bulan puasa kita permintaan tinggi, pendonor sedikit biasanya. Sama juga ketika akhir tahun sama awal tahun biasanya kan libur-libur panjang atau musim-musim libur panjang, kendalanya adalah kita kekurangan pendonor. Sementara permintaan kan banyak, orang sakit nggak terjadwal tapi orang donor terjadwal gitu ya. Jadi permintaan banyak, pendonor sedikit, jadi kita kekurangan stok darah. Kalau kendala pengambilan darah ketika kondisi fisiknya si pendonor kurang fit dalam kondisi normal atau donor baru, dia biasanya pingsan kayak gitu. Penanganannya sih simpel, cukup direbahin aja di donor chair-nya, paling pingsan atau mual sama kendalanya. Untuk mengantisipasi hal ini, PMI menggunakan inovasi dalam menggait pendonor. Salah satunya adalah dengan menggunakan mobil donor darah keliling. Tapi secara umum kita ada namanya mobil unit. Mobil unit itu pengambilan darah atau penyerapan darah di kelompok-kelompok donor. Contoh di kampus, di perusahaan, biasanya itu kita dalam satu hari mobil unit bisa 3-4 mobil unit. Biasanya darah masuk sekitar 300 kantong dari mobil unit. Fasilitas ini berkat usaha PMI melalui biaya operasional pengolahan darah atau yang disebut dengan BOPD. Melalui BOPD ini, PMI mendapatkan pembiayaan untuk fasilitas dan sarana. Ya, sebenarnya ada bantuan dari pemerintah tapi nggak sebanyak yang teman-teman tahu. Ya, kita juga dananya dari BPPD atau biaya pengganti pengolahan darah. Ya. Jadi berapa persentasinya untuk pengadaan alat, untuk keamanan darah dan lain sebagainya, untuk produksi, untuk pengolahan dan lain sebagainya itu diambil dari BPPD atau biaya pengganti pengolahan darah. Seperti yang teman-teman lihat di yang besar itu. Ya di situ ada komponen biaya investasi gedung sekian rupiah, biaya operasional tenaga gedung, utilitas dan lain sebagainya. Nanti dilihat aja kalau di foto di situ. Ya itu komponen-komponen dari satu kantong darah. Gitu. Tapi bukan darahnya yang diperjualbelikan, tapi biaya pengolahannya. Makanya disebut biaya pengganti pengolahan darah atau service cost. Bapak Femi sendiri sudah mengabdikan diri dalam PMI sejak ia masih duduk di bangku kuliah. PMI juga memberikan beasiswa S2 kepada Bapak Femi karena sudah berkontribusi sejak lama.
Kalau saya di PMI basically dulu volunteer dari tahun 99, volunteer. Awal saya sebagai relawan ya, relawan orang-orang di satu wadah Korps Sukarela namanya, relawan PMI tanpa gaji dan lain sebagainya, tapi itu saya tertarik aja sama kemanusiaan gitu ya. Begitu PMI terbentuk UTD, saya direkrut oleh pimpinan karena apa, pengabdian saya sudah cukup banyak. Tahun 2005-2006 itu UTD ini dibentuk, saya direkrut dapat pendidikan beasiswa sampai dikuliahkan di teknologi sudah, dan sekarang langsung lanjut ke biologi medik itu dapat dari PMI ya, karena saya tertarik ya itu jasa pelayanan sosial. Tapi reward yang saya dapat juga, saya dapat pendidikan gratis sampai S2.